kita akademik ilmiah, justru semua data harus kita publish ke orang-orang dong. Nah, ternyata akun bernama Kiamat tidak berani menghadapi saya dengan alasan panitia meminta data dan ini akan merugikan pihak Kristen. Itu satu. Kemudian sebelum akun bernama Kiamat menantang saya dan akhirnya mundur, sebelumnya ada kesepakatan dengan akun bernama Justin Peter alias Pak Edo dari kalangan Kristen Tritunggal, salah satu pendebat juga, yang tadinya menyiapkan diri untuk diskusi sama saya. Dia bilang, oke, bagus kita diskusi seperti itu. Di roomnya Kak Mary. Lagi-lagi dia mundur. Sebentar deh, bentar. Yang terakhir, Pak Saipudin, teman-teman. Harusnya hari ini saya debat Tuhan dengan Pak Saipudin ini di Komal Kak Mary. Tapi lagi-lagi dibatalkan. Apa kata Pak Saipudin kepada Kak Mary? Abi takut kelepasan. Maka Kak Mary pernah berkata di Komal dia, siapa sih yang berani nantang Uni Rifa diskusi ilmiah? Saya juga bertanya, ada nggak sih pendeta yang berani sama saya? Gitu ya. Untuk karena nggak ada yang berani sama saya, ya udah deh saya serahkan sama saudara saya yang guru saya juga nih ya, yaitu Bang Dewa deh. Untuk apa ya? Mungkin untuk ya menginjili juga lah ya. Dan Bunda Ike juga ada di sini teman-teman. Kalau ada yang mau disampaikan Bunda Ike nanti silakan. Jay, pandu ya. Uni mau izin makan dulu, lapar. Oke, makan dulu lah kau. Makan dulu lah kau. Siap. Izin Bang Dedel, izin Pak Mike dengan saudara saya Bang Dedel. Beliau juga salah satu apologet kita, juga secara experience juga terlibat diskusi secara live atau langsung dengan orang-orang Kristen. Artinya secara kredibel dia punya experience diskusi dengan non Muslim. Artinya saya percaya menyerahkan forum ini kepada Bang Dewa ya. Silakan. Di sini juga ada Gus Adam sebagai umat Islam dan juga ada Bang Bayu sebagai para mualaf dan ada Bunda Ike sebagai yang bisa memandu Jai nanti kalau Jai salah-salah sebut ya. Silakan Pak Mike. Di room kami ini kami buat kenyamanan buat kalian non Muslim asal kalian nggak menghujat. Kalau menghujat mohon maaf ya. Ada tempat. Oke. Izin untuk makan dulu. Baik, silakan Uni, selamat makan. Makan yang banyak. Dulu Bang J. Ya. Bang J, saya cuma mau Bang Dewa nih. Baru pakai, Bang. Wih, Ya, bagus banget ya. Silakan kawan-kawan yang mau order kaos di Bang Dewa bisa langsung DM ke Bang Yang Dewa. mau pesan bau kaos dari Bang Dewa itu keren. Kayaknya halus, lembut, mantap. Sama kayak punya saya itu. Oke. Nanti giliran nanti Bang Juma. Pak Pendeta Mike Bode. Ya, malam. Nah, Bapak Pendeta silahkan berdiskusi santun dengan Bang Dewa, apologet kita, dan Bapak adalah seorang pendeta mewakili agama Kristen. Diskusi santun menggunakan data, kita berganti-gantian biar kawan-kawan Muslim ataupun Kristen bisa mendapat edukasi dan juga apa yang diperoleh keilmuan dari ranah diskusi kita. Untuk perihal mau murtad ataupun mau mu'alaf itu kita kembalikan kepada masing-masing individu nanti biar netizen yang memilih dan memilah dan menilai di bawah. Silahkan diskusinya dilangsungkan secara santun dan menggunakan data. Kita berganti-gantian ya. Silahkan. Ya, silakan Pak Pendeta mau bertanya atau gimana Pak Pendeta? Silakan. Ya, apa temanya ini kita mendiskusikan ini? Kalau saya ikut aja Pak, ikut aja. Kalau Bapak hanya mau bertanya aja, kami siap untuk menjawab. Tapi dengan catatan niatnya untuk bertanya. Tapi kalau mau diskusi, silakan Bapak sendiri ambil tema apa yang Bapak kuasai dalam diskusi lintas agama itu. Terserah Bapak. Silakan. Atau Jay yang menentukan temanya. Oh gitu. Baik, silakan. Silakan Pak, mau bertanya kemana-mana kalau tidak ada temanya kan susah. Kalau banyak sekali yang kita mau. Baik, biar mengalir aja Pak, biar mengalir. Ini kan edukasi lintas iman Bapak ya. Oke, kita mulai diskusinya dengan tolong tunjukkan sisi ketuhanan dari Bapak Pendeta, dan nanti ditunjukkan bagaimana sisi ketuhanan menurut Bang Dewa dari agama Muslim. Nah, itu temanya. Saya buka dari situ. Silakan Bapak. Oh gitu. Iya, baik. Yesus Tuhan. Dia sesungguhnya Tuhan dan juru selamat. Baik, silakan Bapak bernarasi dulu 1 atau 2 menit, kita dengarkan, nanti gantian lalu masuk kedua, langsung tiktokan aja ranahnya begitu. Jadi berganti-gantian dengan Bang Dewa dan Bapak Pendeta. Silakan Bapak.
Silakan Pak, ayat mana yang Bapak andalkan kalau Yesus itu Tuhan? Sementara kami bisa membantah ada berapa banyak ratusan ayat di dalam Bible yang mengatakan Yesus itu adalah seorang hamba. Silakan ayat mana? Cari data kayaknya. Paling jelas sekali dalam Yohanes 1 itu. Yohanes 1 silakan. ayat 1. Bapak bisa on cam? Biar sama-sama enak kalau mau on cam. Boleh? Biarin aja gini kan. Oh baik silakan. Oke silakan. Gak apa-apa, yang penting ilmunya. Silakan Bapak bernarasi dulu 1 atau 2 menit, nanti bergantian Bang Dewa, dan setelah itu masuk langsung tiktokan, diskusi 2 arah gitu Pak ya. Silakan Bapak dulu. Kita dengarkan. Ya, jelaskan dalam Injil Yohanes pasal 1 itu, ayat 1. Pada mulai ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Lalu ayat pasal 1 ayat 14 itu kan, Yohanes 1:14, firman itu menjadi manusia. Jadi firman itu kan perkataan gitu kan, kata-kata Allah. Kalau kata-kata Allah itu kan ya, masa bukan Allah, kata-katanya Allah? Ya, kata-katanya saya kan saya. Tapi masalahnya kata-kata saya tidak bisa jadi apa-apa. Kalau Allah kan maha kuasa, jadi kata-katanya bisa jadi apa saja. Jadi manusia, jadi apa gitu. Dia kan dengan dalam Kejadian 1 kan begitu. Dia menciptakan segala sesuatu itu kan dengan firman-Nya. Yang berkata-kata saja, lalu segala sesuatunya tercipta. Dalam konteks ya, Yohanes 1 itu, ya firman-Nya sendiri itu yang menjadi manusia. Jadi itu sudah jelas sekali soal konsep ketuhanan Yesus, bahwa dia adalah Allah sendiri, pribadi kedua, pribadi kedua dari hakikat Allah itu kan, firman, Bapa, firman, dan Roh Kudus. Jadi firman itulah yang datang dari manusia. Nah, karena kita kan teman-teman Muslim ini kan, kalau berbicara tentang kemanusiaan Yesus, ya selalu mengambil ayat-ayat tentang Yesus manusia itu, lalu mengatakan, oh Yesus bukan Allah. Lalu kemudian ketika Yesus melakukan sesuatu yang tidak biasa, mujizat-mujizat yang tidak pernah dilakukan manusia manapun, ya itu yang sesuatu yang spektakuler, seperti membangkitkan orang mati, bahkan dia sendiri bangkit dari antara kematian. Kalau di Muslim pun kan, kalau tidak salah kan di Al-Quran itu kan Yesus tidak mati kan, dia diangkat ke surga. Ya, itu kan menjadi tanda tanya besar itu ya, bahwa kenapa dia tidak mati. Baik, cukup Pak Pendeta, cukup. Oke, sudah hampir 2 menit. Silakan Bang Dewa, dilanjut Bang Dewa dulu. Langsung tiktokan aja nanti. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu ya, yang namanya mahkota seseorang itu adalah akalnya, derajat seseorang itu adalah agamanya, kehormatan seseorang itu adalah budi pekertinya. Di dalam ajaran agama Islam, kita tahu Pak, yang namanya Tuhan itu esa, yang namanya Tuhan itu satu, sesuai apa yang tertulis di dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu, tidak mungkin Tuhan itu beranak, tidak mungkin pula yang namanya Tuhan itu diperanakan. Karena yang namanya sifat beranak itu adalah sifatnya makhluk, yang diperanakan itu adalah sifatnya makhluk. Sementara di dalam Islam, di dalam surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi tidak mungkin yang namanya sama dengan makhluknya. Itu pun berkesesuaian dengan berapa banyak ayat-ayat di dalam Bible yang mengatakan seperti itu. Dikatakan Tuhan bukanlah manusia, bukanlah anak manusia. Di dalam Maliaki 3 nomor 6, bahwa aku adalah Tuhan, tidak pernah yang namanya berubah. Ini adalah pernyataan Tuhan langsung di dalam Maliaki 3 nomor 6. Yesaya 46 nomor 5, dengan siapakah kamu hendak menyamakan aku, mensejajarkan aku, atau mengibaratkan aku, sehingga aku sama dengan yang lain. Tidak mungkin yang namanya Tuhan itu sama. Dan apabila yang namanya Tuhan itu menjadi manusia, alangkah hinanya Tuhan seperti itu. Tidak mungkin yang namanya yang tadinya Tuhan berubah menjadi makhluk, itu hal yang tidak mungkin. Setelah berubah menjadi makhluk, di surga dia Tuhan, di surga dia Allah, turun ke dunia dia menjadi manusia, bahkan dikatakan diumpamakan dengan binatang domba, naik ke surga menjadi Tuhan, turun lagi menjadi manusia. Ini yang dikatakan jurus kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang manusia. Tidak mungkin hal seperti itu Pak ya. Ketika Bapak membawa ayat yang namanya ayat Yohanes 1 nomor 1, itu adalah ayat remang-remang Pak.
Sementara ayat yang jelas itu Pak, Yohanes 17 nomor 3, itu ayat sudah tidak bisa yang namanya ditafsirkan lagi Pak. Inilah hidup yang kekal, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusan Allah. Mau diapakan ayat itu Pak? Bapak suka sama ayat remang-remang, sementara ayat yang jelas Bapak tidak suka dibikin remang-remang. Ayat remang-remang Bapak simpulkan, sementara ayat yang jelas Bapak bikin remang-remang. Inilah tebaliknya orang Kristen seperti itu. Silakan Pak. Iya, itu yang Bapak kutip tadi itu, bahwa inilah hidup yang kekal itu ialah percaya kepada Yesus kan sebagai satu-satunya sebagai utusan Tuhan lah begitu, sebagai utusan Bapa kan begitu. Ya kan, coba garis bawah itu. Coba pikirkan secara renungkan itu. Inilah hidup yang kekal. Jadi ini bukan perkataan sembarang. Ada nggak perkataannya Nabi Muhammad mengatakan inilah hidup yang kekal, ya? Ketika orang percaya bahwa ya, Nabi Muhammad adalah utusan Allah gitu kan. Jadi hidup kekal ini ya jaminan tentang keselamatan gitu kan. Baru di sini bukan berbicara Yesus ini sebagai manusia, tetapi dia diutus oleh Bapa dan firman-Nya itu yang diutus oleh Bapa. Jadi bukan berbicara dalam konteks manusianya situ. Jadi dia Bapa mengutus firman-Nya gitu ya. Jadi ini bukan berbicara soal konteks manusia ya. Dalam konteks Yohanes berapa tadi itu. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi itu soal inilah hidup yang kekal itu loh. Itu yang paling penting, bahwa yang dimaksud di situ di dalam Yesus lah ya, ketika firman itu datang jadi manusia, orang betul-betul mengenal Allah yang benar itu. Yang satu-satunya Allah yang benar itu yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus lah manusia bisa mengenal Allah yang benar satu-satunya itu. Baik, gitu. siap. Tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Allah, tetapi Kita langsung tiktokan aja ya Bang Dewa ya. Oh, langsung tiktokan. Baik. Ya langsung tiktokan aja biar nggak lama-lama. Oke, siapkan pegangan, kencangkan tangan kawan-kawan. Seatbeltnya jangan lupa. Kita siap gentar ini. Lanjut. Baik, kita satu-satu Pak ya. Tadi Bapak mengatakan kepada kami, Yesus itu menjadi Tuhan itu karena Yesus bangkit dari kematian. Pertanyaan saya, lebih hebat mana antara Yesus dengan Yohanes? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Artinya ada satu entitas yang lebih hebat daripada Yesus, ternyata Yesus dibangkitkan oleh Allah. Sementara Pak, kalau Bapak baca di dalam Yohanes 6 nomor 14, Yohanes itu bangkit sendiri Pak. Kira-kira menurut Bapak nih, akal Bapak, lebih hebat mana antara Yesus dengan Yohanes? Yesus dibangkitkan, sementara Yohanes bangkit sendiri. Kira-kira lebih hebat mana Pak? siapa yang bangkit sendiri? Yohanes. Yohanes. Oh, nggak ada itu Yohanes bangkit sendiri. Baik, Bapak buka Markus 6 nomor 14. Buka. Markus 6. Kok saya lebih tahu ayat Bapak daripada Bapak itu sendiri? Gimana ini Pak? Yohanes 6 nomor 14. Silakan dibuka. Mau satu perikop, nggak apa-apa dibuka Pak. Nggak apa-apa. Dibacakan ke kami, nggak apa-apa. Tetapi poinnya di situ, Yohanes bangkit sendiri, bukan dibangkitkan. Ya, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus yang namanya sudah yang namanya sudah terkenal, dan orang menyatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Artinya Yohanes di sini bangkit sendiri. Tidak ada satupun juga pernyataan yang mengatakan kalau Yohanes itu dibangkitkan oleh Allah, tidak ada. Tetapi Yohanes bangkit sendiri. Sementara Yesus apabila tidak dibangkitkan sama Allah, Yesus tidak mungkin yang namanya bangkit. Silakan, lebih hebat mana? Ngopi Bapak. Jangan lama-lama Pak, jedanya Pak. Jangan lama-lama. Hilang nanti Pak, hilang dari peradaban nanti kalau lama-lama. Kayak gini loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada pendeta di sana. Tunggu dulu Sal. Sehat Sal? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita diskusi yang pendek-pendek aja Pak ya, nggak usah yang panjang-panjang. Diskusi itu kan lebih baik pendek, masuk semua, daripada panjang masuk setengah. Nggak enak nanti yang ada. Bang Dewa. Bang Dewa. Ya. Nanti Ana DM ya, Ana DM nanti. Boleh, Gus. Siap-siap Gus. Siap.
Gus Adan tinggal di mana Gus? Belum kenalan aku Gus. Saya di Jember, saya di Jember. Oh, kawan-kawan di follow ya kawan-kawan. Gus Novi tidak pernah masuk ke sini. Oh pernah. Silakan, ini Bapak Pendetanya sudah menyelamnya sudah selesai, dia sudah ambil data. Silakan Pak Pendeta lanjutkan. Ya, oke. Itu kan itu. Nggak enak diskusi kayak gini Pak. Aduh, gimana ini? Bang Dewa kan dia butuh ngopi Bang Dewa. Ya kita maklumin lah. Iya kan. Pak Pendeta teleponan mau tanya teman. Halo. Iya Pak, silakan. Itu kan di situ orang kan Raja Herodes kan mendengar tentang Yesus, ya kan? Orang pikir bahwa Yohanes Pembaptis ini yang bangkit. Dia pikir Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Coba pelajari bagus-bagus redaksi kalimatnya itu. Justru Bapak yang harus pelajari ayat itu, Pak. Ketika Bapak mengatakan Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri? Saya tanya ke Bapak. Tidak. Yesus dibangkitkan atau bangkit sendiri dia? Kita di sini cari korelasi, Pak ya. Kita di sini cari perbandingan, Pak. Mana yang lebih hebat menurut Bapak? Katakan soal Yohanes Pembaptis bangkit sendiri, ya kan? Tapi di situ bukan berbicara tentang Yohanes bangkit sendiri. Tapi orang menyangka bahwa Yesus yang datang ini, orang pikir bahwa Yohanes Pembaptis yang bangkit, yang sudah dibunuh itu sama Herodes. Salah, Pak. Dipanggil kepalanya. Salah. Coba, Pak ya. Baik, saya baca. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yesus Pembaptis sudah bangkit. Yesus Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, orang mengira bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit. Orang mengira gitu. Orang mengatakan. Jadi Pak, jangan berasumsi sama kami seperti itu, Pak. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan, Pak? Ya, begini ya. Dia bangkit pertanyaan sendiri. Saya mudah loh, Pak. Pertanyaan saya mudah. Dia bangkit sendiri dan dibangkitkan oleh Allah, gitu. Di mana ayatnya yang mengatakan Yesus bangkit sendiri, Pak? Saya kalau Bapak ada ayat di dalam dari Kejadian sampai Wahyu yang mengatakan Yesus bangkit sendiri. Saya besok habis maghrib kawin lagi, Pak. Ayo tunjukkan ayatnya, Pak. Dia kan Allah sejati. Jadi dia sehat. Saya nggak nanya Allah, Pak. Saya nggak nanya Allah. Yang saya tanyakan ke Bapak di sini, pernyataan Bapak mengatakan kalau Yesus itu bangkit sendiri, ya. Cari ayatnya, Pak, dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau misalkan tidak ada ayatnya, Pak, saya janji besok habis maghrib kawin lagi saya, Pak. Silakan cari dulu ayatnya. Siapa yang bangkitkan Yesus? Allah. Ya. Tadi kan dikatakan bahwa Firman itu adalah Allah, kan? Gitu. Jadi Pak, Firman ini saya dengan tanyakan, Pak, tolong nyambung, Pak. Tolong nyambung. Tadi Bapak kan mengatakan kepada kami kalau Yesus itu bangkit sendiri. Sekarang cari ayatnya, Pak. Ada tidak Yesus bangkit sendiri? Tetapi yang saya temukan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32, ternyata Yesus itu dibangkitkan. Tidak ada sama sekali bangkit sendiri. Bapak nggak usah ngarang cerita sama kami di sini. Ya. Coba cari ayatnya dulu. Cari ayatnya. Mungkin saya kelewat ayatnya, Pak. Di dalam Bible yang mengatakan Yesus bangkit sendiri. Cari dulu ayatnya, Pak. Kalau ada, katakan ada. Kalau tidak ada, katakan tidak ada, Pak. Ini baru satu persoalan loh ini. Nah, inilah diskusi yang tidak enak ya. Ini yang ngopi lagi. Aduh, diskusi kayak gini mah nggak enak, Pak. Iya. Malah saya lebih paham daripada Bible Bapak. Gimana ini? Mana ini, Oman? Lagi tanya teman. Bang Dewa, gitu. Orang pendeta yang biasanya mengasih arahan kepada jemaat sekarang. Jadi yang dibacakan itu apa ya ke jemaat itu? Aduh. Pening juga kita kalau kayak gini. Katakan di situ Yohanes 10. Iya, Pak, lanjut. Nyelam lagi. Ngopi lagi. Nggak apa-apa. Ini namanya Bapak Pendeta, teman-teman. Kita harus ingat ya,
Dewa tidak akan kemana-mana sesuai dengan apa pernyataan dia. Ketika ada yang namanya satu pernyataan, saya akan susul dengan pertanyaan. Kalau Pak Pendeta ini mengakui ada atau tidak Yesus bangkit sendiri. Andaikan ada, katakan ada. Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Yang saya tahu, ketika saya membaca dari Kejadian sampai Wahyu, itu yang ada Yesus itu dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Aduh, nyelam mulu, nggak enak Pak diskusi kayak gini Pak. Ini gue nggak jadi tahu Mana lagi Bang ini. Mika ini, Pak Mika Yohanes kok 10 ayat 17 sampai 18, coba baca itu. Baik, silakan baca sama Bapak. Yohanes 10 sampai 17. Baca. Ayat 17, Yohanes 17 ayat 17 sampai 18. Iya, baca. Ada nggak di situ pernyataan Yohanes 10 kan? Yohanes 10. Nah. Ah, ada nggak di situ pernyataan yang mengatakan Yesus bangkit sendiri, Pak? Oh, nggak ada. Nah, Masa mau nggak ya. nggak ada itu, nggak semua. Waduh, nggak bisa kita mau perkara itu apa permainan kata-kata itu bilang harus bilang saya bangkit sendiri. Waduh, itu kayak. Nah, berarti jelas ya. Di sini yang itu? bermain Sama kata-kata seperti yang gue katakan kalau ada kata-kata Yesus, akulah Tuhan, sembahlah aku. Wah, itu juga kayak apa namanya? Seperti orang-orang sombong itu yang mengatakan, saya lah ini. Bukan sombong, Pak. Saya lah ini pejabat. Memang tidak ada, Pak. Memang tidak ada. Yang namanya Tuhan itu harus mengaku, Pak, dirinya itu Tuhan. Kenapa Yesus tidak mengakui dirinya itu Tuhan? Karena Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu adalah seorang hamba. Ketika tadi Bapak mengatakan Yesus bangkit sendiri, tidak ada satupun ayat di dalam Bible yang mengatakan Yesus bangkit sendiri. Malah yang saya baca itu ada di dalam Markus 6 nomor 14, ternyata yang bangkit sendiri itu bukan Yesus, melainkan Yohanes Pembaptis yang bangkit sendiri. Yesus Bapak itu tadi dibangkitkan, salah, Pak. salah paham itu, bukan itu. Maksudnya itu bahwa Yohanes bangkit sendiri. Makanya tadi saya bilang, pelajari bagus-bagus kalimatnya. Nah, sekarang Bapak cari dulu ayat itu. Saya sudah pelajari baca ini, Pak. Ya, saya membaca ini bukan menggunakan dogma, tetapi saya membaca yang namanya Markus 6 nomor 14. Saya menggunakan yang namanya akal. Di sini dijelaskan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Jangan Pembaptis di sini. sepotong baca ayatnya. Saya ini kan sudah kita baca Pak sama-sama. Masa Bapak tidak paham sih Pak? Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang-orang mengatakan ya, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Iya, jadi yang bangkit di sini siapa? Orang pikir bahwa Yesus itulah Yohanes Pembaptis yang bangkit. Itu maksudnya itu kalimat itu. Tidak ada kata-kata seperti itu Pak. Tidak ada. Jadi Bapak menafsirkannya itu bukan berdasarkan kitab suci, tapi Bapak itu menafsirkan berdasarkan pikiran Bapak sendiri. Begitu Pak. Jangan menggunakan nafsu Pak di sini Pak. Pahami dengan baik Pak. Bapak jangan mengajarkan kepada kami untuk memahami ayat ini sementara Bapak sendiri tidak paham dengan ayat ini. Yang jelas di sini Pak ya, berarti artinya Pak, ketika Bapak tadi menyatakan Yesus bangkit sendiri, artinya tidak ada Pak ya? Betul Pak ya? Tidak ada ya? Ada. Baik, dia masih bilang ada. Silakan cari Pak. Silakan cari, saya tunggu. Saya kejar terus sampai Bapak mengakui ternyata memang tidak ada Yesus bangkit sendiri Pak. Jadi maksudnya itu mau Yesus mau katakan bahwa saya bangkit sendiri begitu? Betul, betul. Dengan kalimat begitu. Betul. Ada atau tidak? Jadi kalau Muhammad pernahkah mengaku dirinya nabi? Nggak jadi nikah lagi jadi ke situ Bapak. Saya adalah nabi begitu. Adakah Muhammad bilang begitu? Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran. Jangan dulu ke situ Pak. Kita bereskan satu-satu dulu. Adakah Muhammad mengatakan saya adalah nabi? Aduh Pak. Banyak Pak. Sama aja kan? Banyak di dalam hadis. Tapi pertanyaannya ngapain nabi-nabi ngaku? Mending Tuhan yang bilang bahwa dia nabi. Emangnya apa korelasinya diskusi Bapak sama Bang Dewa? Kan, Bapak ini sama aja Yesus itu. Ngapain dia mengaku bahwa aku Tuhan, sembahlah aku? Ini lucu. Dia nggak pernah diakui, nggak pernah mengakui, nggak ada lagi Bapak yang bilang bahwa dia Tuhan. Kenapa dituhankan? Kan lucu. Kalau Nabi Muhammad Tuhan yang bilang dia nabi. Lanjut Bang Dewa nih ada. Jadi kalau diskusi yang ini dong, yang mengedukasi dong, jangan bikin lawak-lawak. Ini bukan stand up. Lucu nih Bapak nih ngakunya pendeta. Lanjut Bang Dewa. Allah sudah menyatakan di dalam Al-Quran. Tidak pernah nyerang pribadi Allah langsung yang menyatakan. Yang kalian ini anggap diri bermoral tapi nyerang pribadi. Caranya diskusi.
Bukan Pak, Bapak itu diskusinya lucu. Bapak itu ketika yang namanya saya bertanya kepada Bapak, Bapak melakukan yang namanya satu statement, dipikir dulu, baru dijawab. Bapak ini beda, dijawab dulu, dipikir belakangan. Makanya hati-hati dengan yang namanya statement. Ketika Bapak mengatakan Yesus bangkit sendiri, saya tanya ada tidak ayatnya? Ternyata tidak ada. Yang ada itu tadi Yesus saya sudah sampaikan bahwa ada dalam Yohanes 10 Yohanes 10 nomor 17 itu kebetulan saya pun hafal Pak. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Memberikan kepada siapa? Memberikan kepada siapa dia Pak? Ya kepada manusia tuh. Kepada manusia. Manusia mana yang diberikan nyawanya? Bapak ini aneh, aneh-aneh aja. Kepada Anda juga kalau mau terima Yesus. Kepada Anda juga kalau mau terima Yesus. Saya menerima Yesus, tetapi bukan sebagai Tuhan. Saya menerima Yesus harus itu sebagai Tuhan. sesuai dengan Bapak maksa kalau seperti itu. Sementara ayatnya di dalam Bible tidak ada menyatakan Yesus itu Tuhan. Yesus adalah utusan. Yesus adalah manusia dan Yesus itu tidak pernah mengakui dirinya itu Yohanes adalah anak Allah. Akulah Tuhan dan gurumu. Ada itu. Mana? Yohanes 13 nomor 13. Bapak baca yang namanya selabernya, Bapak baca yang namanya ayatnya, Bapak baca yang namanya ayat perubahan-perubahan signifikan yang dilakukan oleh LAI yang mengatakan aku adalah Tuhan. Sementara di dalam selabernya mengatakan aku adalah junjungan. Terjadi perubahan lagi, aku adalah guru. Itu terjadi perubahan seperti itu, Pak. Ya, sekarang satu-satu Bapak mau mengakui nggak? Ternyata Bapak sebelum masuk ke sana Pak ya, Bapak akui tidak bahwa tidak ada satupun juga ayat di dalam Bible yang mengatakan Yesus itu bangkit sendiri. Setuju atau tidak pernyataan saya Pak? Kalau Bapak tidak setuju, tolong cari ayatnya. Tadi saya sudah sampaikan ada itu di Yohanes 10 tidak ada, kan? Pak, ya? Tidak ada. Tetapi yang jelas di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 32, silakan Bapak baca. Bapak baca. Kisah Para Rasul 2 nomor 32, Yesus ternyata dibangkitkan oleh Allah. Yesus itu tidak bisa Pak berbuat apa-apa. Tapi ada satu entitas yang lebih hebat dari Yesus, bahwa Yesus itu punya Tuhan. Andaikan Tuhannya Yesus tidak membangkitkan, Yesus tidak akan pernah yang namanya bangkit Pak. Ya, itu poinnya Pak ya. Ternyata gugur. Bapak mengatakan Yesus bangkit sendiri. Gimana sekarang Yesus kita masuk ke mujizat. Tidak bangkit sendiri loh. Orang dia firman kok. Firman itu adalah Allah, bagaimana caranya? Ketika Bapak mengatakan firman itu adalah Allah, apakah Allah masih bisa berfirman atau tidak Pak? Ketika firman itu sudah berubah menjadi Yesus, Allah di surga masih bisa berfirman atau tidak? Ya bisa lah orang. Nah, itu Yesus berfirman kok. Dia sendiri berfirman, bagaimana? Berarti ada dua firman di sini Pak ya. Ada dua firman. Yang satu firman Allah, yang satu firman yang sudah menjadi Yesus. Betul Pak? Ada dua firman. Kita tidak bisa batasi kemahakuasaan Allah. Kok larinya ke situ Pak? Saya bertanya. Kamu seperti Allah. Berarti kamu. Saya bertanya di sini Pak. Saya bertanya. Ketika firman itu sudah menjadi Yesus, sudah menjadi daging, apakah Bapak di surga masih bisa berfirman? Karena firmannya sudah menjadi Yesus. Berarti ada dua firman. Yang satu firman Allah Bapa, yang satu lagi firman telah menjadi Yesus. Betul tidak ada dua firman? Betul Pak? Kamu percaya tidak Allah itu Maha Kuasa? Percaya. Bang Dewa, instruksi. Bang Dewa, instruksi. Salah, menurut Mbak Maike yang saya dengar tadi, bukan dua, tapi tiga. Satu firman Allah Bapa yang belum jadi daging. Yang kedua firmannya sudah jadi daging. Yang ketiga firman Yesus. Tiga Bang Dede. Oh berarti tiga. Lanjut. Oh tiga tanya ya. Bapaknya Oh iya benar. Iya benar. Berarti ternyata ada dua firman Pak ya. Punya tiga firman ya. Betul tidak Pak? Ya saya tanya. Kamu percaya tidak bahwa Allah itu Maha Kuasa? Percaya Pak bahwa Allah Maha Kuasa. Itu kan. Terus? Jadi jangan kita posisi diri kita ini yang terbatas dengan Allah yang tidak terbatas. Oh jadi curhat sih Pak. Orang saya bertanya jadi curhat. Curhat nanti aja Pak. Nanti di gereja. Bapak tolong jawab pertanyaan saya. Ya kalau misalkan Bapak tidak bisa menjawab, ya berarti udah Pak, bendera putih. Kita masuk ke tema tadi Bapak mengatakan soal mujizat. Karena Bapak mengatakan Yesus dikatakan sebagai Tuhan karena Yesus bisa bermujizat, betul Pak? Seperti itu? Betul. Nah baik. Nah sekarang Pak ya, ketika Bapak masuk yang namanya pengajaran mujizat Pak, kami percaya Pak, semua nabi melakukan yang namanya mujizat. Seperti Nabi Musa alaihissalam melakukan yang namanya mujizat, dia bisa membelah lautan hanya menggunakan tongkat. Saya tanya ke Bapak, tongkatnya Nabi Musa masih ada atau tidak sampai sekarang Pak?
Oh, saya tidak tahu itu. Nah, tongkatnya sudah tidak ada, Pak. Kalau tongkatnya ada, saya beli, Pak. Berapa harganya? Saya siap jual mertua, Pak, buat beli tongkat Nabi Musa. Ternyata sudah tidak ada. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus konon katanya bisa menyembuhkan penyakit kusta, penyakit belang, penyakit lepra, bahkan beliau bisa membangkitkan orang yang mati. Apakah masih ada? Masih ada, Pak, mujizatnya sampai sekarang, Pak. Orang yang dibangkitkan sama Yesus masih ada atau tidak? Sudah tidak ada, Pak. Orang yang disembuhkan sama Yesus masih ada atau tidak? Sudah tidak ada. Kenapa? Karena mujizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para utusannya sifatnya hanyalah kontemporer. Itu hanya cerita. Cerita semuanya itu. Wong dia Nabi sendiri Musa adalah bisa membelah kebangkitan kok. lautan. Sebentar, Pak. Kita bicara mujizat sekarang. Nabi Musa bisa membelah lautan menggunakan tongkat. Cerita. Betul tidak, Pak? Nabi Sulaiman yang konon katanya punya kendaraan yang terbuat dari angin. Cerita, Pak. Cerita hanya bisa didengarkan, tapi kita tidak bisa menyaksikan. Tapi ada satu mujizat, Pak, yang tidak akan pernah Allah angkat sampai hari kiamat. Bukan mujizat itu bisa kita lihat sekarang, bisa kita rasakan sekarang, bahkan bisa diwariskan kepada kita. Apa itu? Al-Quran Nur Karim. Ini adalah mujizat dari Allah, dari Nabi Muhammad, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan pernah Allah angkat sampai hari kiamat, Pak. Apa buktinya? Bapak buka surah Al-Baqarah ayat 23. Andaikan Al-Quran bukan datang dari sisi Allah, buatkan ayat semisal Al-Quran satu surah aja, Pak. Giliran saya ya sekarang ya. Saya tanya ke Bapak tadi, pertanyaan saya, mujizat Yesus, apakah masih ada buktinya sampai sekarang? Satu aja tunjukkan, Pak. Satu aja tunjukkan. Satu, Pak. Yang kita bisa lihat sekarang. Itu sama aja, itu bukan pertanyaan itu. Kalau mau membukti secara apa namanya, secara ilmiah apa itu nggak bisa kita buktikan itu. Tapi berarti tidak ada, Pak, ya? Itu. Begini saya tanya, ya? Tunggu dulu saya tanya begini ya, giliran saya sekarang ya. Kok Pak, saya bertanya belum beres, gimana Bapak ini? Apa yang paling ditakutkan manusia sekarang? Yang seluruh manusia apa yang ditakutkan, paling ditakutkan gitu? Nggak tahu saya, Pak. Kematian, Pak. Kematian. Sampai sekarang orang mau... Bapak aja yang takut mati, kita mah enggak. Enak aja lu ngatain kita takut mati. Sampai sekarang orang... Kita nggak takut. Bapak aja yang takut mati, kita mah kagak. Tapi Yesus... Dia mengalihkan pembicaraan. Padahal, Pak, ya, kalau Bapak mengatakan dari takut... kematian. Kalau Bapak mengatakan takut, Bapak buka Filipi 1 nomor 26. Hidup adalah Kristus, kematian adalah keuntungan. Saya doakan semoga Bapak besok itu Bapak bisa meninggal. Keluarga karena Bapak bisa meninggal. Kenapa saya mengatakan Paulus seperti sudah percaya itu? kepada Yesus, makanya dia tidak takut mati lagi. Nah, katanya Bapak takut tadi mati. Loh, iya, tapi maksudnya begini, orang-orang secara umum ya, apa yang paling takutkan manusia itu kematian. Tapi bagi kami yang telah percaya kepada Yesus tidak takut mati lagi. Karena kami pasti akan hidup kembali. Ya sudah. Berarti saya tidak salah, Pak, ya. Saya mengatakan mendoakan kepada Bapak, semoga Bapak cepat mati, keluarga Bapak cepat mati, orang-orang Kristen cepat mati. Kenapa? Karena saya ada ayatnya, Pak. Filipi 1 nomor 26 sudah jelas. Hidup adalah Kristus, kematian mati adalah keuntungan, satu keuntungan. Ya, jadi jelas, untuk apa Kristen itu hidup? Mudah-mudahan Bapak tidak cepat mati supaya bisa bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau tidak percaya kepada Yesus tidak akan pernah masuk surga. Pak, saya percaya Yesus Juru Selamat, Pak. Untuk siapa? Sesuai di dalam Matius 15 nomor 24, Yesus hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Bukan untuk Kristen, bukan untuk Yunani, bukan untuk Romawi, tetapi hanya diperuntukkan untuk Bani Israel. Kalau Bapak tidak mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mungkin Bapak masuk surga. Itu kata-kata Yesus itu. Oh begitu, ya. Oh. Tadi kan saya sudah mengatakan. Yang kasih ayatnya gini, Bang. Nomor Bible-nya gini, yang ketika menggunakan nama Yesus, nyala apa dari depanku itu, Bang. Yang diusir. Kalau saya gini, ini Bang Dewa, saya tambah. Bang, itu soal nabi-nabi palsu itu. Bang, satu Bang ini. Abang kan tadi mengatakan, kalau kami udah percaya Yesus nggak takut mati. Coba Markus 16:18 coba. Kalau Anda memang benar-benar tidak takut mati. Ya bukan kita mau coba itu kan, bukan kita mau cari-cari mati, bukan begitu. Ya tetap semua manusia pasti akan mati. Bukan mereka kita mau akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Atau Bapak tidak bisa mati? Kalau begitu,
tadi 2 tema sudah ya dibangkitkan. Mujizat pun sudah saya bantah semua Pak ya. Saya sudah membuktikan kepada Bapak, mujizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi semua sifatnya kontemporer Pak. Tidak ada satupun juga mujizat yang kita lihat selain dari mujizatnya Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada. Belum Bahkan yang ada namanya satupun Al-Quran Nur manusia Karim. yang mati dan bangkit hanya Yesus. Coba. Aduh. Ada yang mati bangkit tapi mati lagi. Ini kemana-mana ini. Yesus ini. itu mati tapi bangkit tapi tidak pernah mati lagi. Bapak, bahkan ada yang nggak pernah mati sampai sekarang. Iblis sama Henok, Elia. Iblis aja lebih hebat daripada Yesus, nggak pernah mati. Pak, coba kalau diskusi itu Pak satu-satu. Tadi kan dibangkitkan sudah, mujizat sudah saya bantah juga. Saya bantah semua ketuhanan mengenai soal ketuhanan Yesus. Ternyata ayatnya pun tidak ada semua. Terus Bapak bilang yang ditakutkan adalah kematian. Ternyata saya bantah juga. Saya mendoakan yang benar lupa kepada Bapak. Sesuai dengan Filipi 1 nomor 26, hidup adalah Kristus, mati adalah satu keuntungan. Kalau benar mati itu adalah satu keuntungan, makanya saya doakan semoga Bapak cepat-cepat bisa yang namanya sarapan malam sama Bapak di surga. Ya Pak ya? Itu. Ya, mudah-mudahan Bapak umur panjang lah. Amin. Supaya Bapak bisa bertobat dan terima Yesus Amin. sebagai Tuhan Tiap Juru hari Selamat, saya ya. bertobat, Karena Pak. kalau Bapak tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, Bapak masuk neraka. Ya, kalau percaya Yesus juru selamat saya percaya Pak. Tapi kalau Bapak percaya Yesus sebagai Tuhan, Bapaklah si antikristus itu Pak. Ya. Ya, Bapak Juru Selamat. antikristus. Kalau 2 Bapak Yohanes percaya 1 Yesus nomor sebagai 7 Juru sudah Selamat, jelas. otomatis Bapak percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau apabila orang yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, dialah antikristus. Bapak mengakui Yesus sebagai apa, Pak? Sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Ya, maksudnya bagaimana? Dia kan manusia sejati dan Allah sejati. Dia hakikatnya Bapak dua. mengakui Yesus itu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya jelas Bapak antikristus di situ. Lah, Ya. antikristus. Nah, sekarang Bapak buka 2 Yohanes 1 nomor 7. Coba buka Bapak. Pahami ayat itu, Pak. Saya di sini mengajak Bapak supaya pintar loh, Pak. Ya. Ya udahlah, kalian lah yang paling Bapak pintar. Bapak buka dulu 2 Yohanes 1 nomor 7. Baca dulu baik-baik, Pak. Baca baik-baik. Bacakan saja di situ bagaimana? Lo baca, nanti saya takutnya disangka salah lagi Ya, ntar. bacakan Bapak saja. yang baca. Bacakan saja di situ Baik, bagaimana? baik. 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Pertanyaan saya, Bapak mengakui Yesus datang sebagai manusia atau sebagai Tuhan atau sebagai manusia dan Tuhan? Saya tanya. Dewa kena tombak teman-teman. Wah, Bang Dewa kena tombak kawan-kawan. Ini di bawah hotelnya udah kepanasan semua ini. Wah. Runcing Jaya. Jaya. Tombaknya runcing banget ya Jaya. Iya itu dia. Enggak, tadi Bapak itu gini kan. Tadi Bapak tuh bahwasannya di orang itu kan mengapa katanya mereka takut meninggal, mati ya gitu. Mereka tuh menceritakan tentang Yesus. Ketika Yesus mau meninggal itu dia kan ketakutan sampai ngomong, Bapakku, mengapa engkau meninggalkanku? Wah, ketakutan. Sementara ketika Nabi Muhammad mau sekaratul maut, dia memikirkan umati. Nggak mikirkan diri sendiri. Malah mikirkan bertanya sama Jibril, bagaimana dengan umatku? Bayangin tuh. Itu manusia loh Nabi kami. Tuhan kalian kayak mana tuh? Gitu. Bang Dewa ada di bawah. Ini tapi masih ada. Di bawah tetep layar saudara, Oleng akunnya ini, Oleng. Bentar lagi Komal Oleng ini kawan-kawan. Di follow kawan-kawan narasumber yang ada di atas termasuk Bapak Pendeta Mike Bode juga nggak apa-apa kalau mau di follow silahkan biar dia bisa menginjili. Udah hilang deh Jay. Tetep layar posting ulang, tetep layar posting ulang. Yang mana ini? Tautan gitu. Aduh, hilang semuanya ini. Wah. Bingung kadang sama TikTok itu, kayak mana itu. Bang Dewa masih ada tapi di tempatku ini, Sal. Ada turun. Lah,
Kalau nggak ada bersuara lah dia pas kamu panggil. Kayak mana kok? Nggak ada. Banyak kali yang mau naik. Oh, udah datang semua ini para tombaker ini ternyata. Tombak Bang Dewa kan ganti aku. Tombak dor ini. Ya, mohon maaf kepotong tadi ya. Janganlah Silakan. seperti itu ya. Jangan main tombak-tombak seperti itu, nggak boleh. Kita di sini, Muslim di sini, tujuan kami itu untuk menyelamatkan loh, berusaha untuk menyelamatkan orang-orang Kristen. Memang yang namanya neraka itu, neraka orang-orangnya kafir bukan urusan saya. Karena memang surga bukan punya saya. Tapi untuk mengajak manusia ke jalan kebenaran, itu adalah tugas kami sebagai umat Muslim. Kalau misalkan kalian alergi, mendingan kalian pergi aja, nggak usah main tombak-tombak kayak gitu. Ini akun sisa 1 nih, kena tombak lagi, pusing juga Dewa nih pala nih. Nggak jadi kawin lagi tadi, gara-gara nggak ada ayatnya. Halo? Ini Bang David Stefani, selamat malam. Malam. Ya, Kristen Bang David Stefanius. Kristen. Oh baik, silakan berdiskusi santun dengan Bang Dewa ya. Oke. Baik, silakan Bang Dewa bawa tadi. atau mau Sebentar. melanjutkan yang tadi boleh. Ya, sebentar. Aku baru masuk nih. Aku dengar tadi Bang Dewa membawa surga ya. Aku tanya, itu kesibukan para lelaki di surga Muslim itu apa? Ya, salah satunya betul. Kami bakal menikah sama bidadari, betul terus? Oh, Kenapa? gitu ya. Kalau Iya, misalkan di aku baru tahu. surganya Kristen, di surganya surganya Kristen Kristen seperti apa, apa, Pak? Bang? Maksudnya betul itu ya adanya Betul, pesta betul, seks. betul. Pesta seks Oh ya, enggak, betul kalau ya. pesta seks nggak ada. Kalau pesta seks tidak Oh. ada. Tidak ada dalilnya, Pak. Oh, tapi ada ustadz yang berkata kayak gitu. Ya silakan tanya saja ke Ustadz. Yang jelas dalilnya tidak ada. Nah sekarang pertanyaan yang sama. Kalau di surganya Kristen bagaimana Pak? Di surganya Kristen? Di surganya Ini Kristen Tuhan. itu hanya puji-pujian, adanya hidup yang kekal, puji-pujian. Jadi beda ya. Pinter Beda. Bible sendiri. Coba tunjukkan ayatnya Pak. Kan di surga Kristen itu kan ada perang naga, ya kan? Bahkan malaikat saja membantu yang namanya naga. Coba ceritakan kepada kami. Ada penjual minyak, ya kan? Ada penjual minyak. Bisa jadi kalau ada penjual minyak, kemungkinan ada tukang ketoprak di sana. Nggak apa-apa, yang penting nggak maksiat sih. Baik. Kalau menurut akal sehat Abang nih Bang ya, akal sehat Abang. Ketika Abang diberikan satu pilihan ya, Abang pilih bidadari atau pilih pesundil Bang? Kenapa mau kawin kah di surga? Mau Iya, kawin di saya surga tanya Pak, maksudmu? saya tanya. Iya, saya tanya. Kan di dalam Kristen itu kan pesundil itu kan lebih duluan masuk ke surga, ya kan? Nah, Ya, nggak apa-apa. sekarang yang Kenapa? saya tanyakan, iya nggak apa-apa. Masa mau ada apa-apa? Takut atuh saya ada apa-apa. Makanya di sini saya bertanya ke Abang. Kira-kira menurut Abang nih, berdasarkan akal sehat Abang, Abang pilih bidadari atau pilih pesundil, Bang? Nah, kami nggak disuruh menikah loh. Bukan Bang. Yang saya tanyakan itu, Bang. Disuruh pilih. Yang saya tanyakan sama Abang itu, pilih bidadari atau pilih pesundil? Itu satu. Yang kedua, Abang pilih surga kedamaian, apa Abang pilih surga yang ada perang naga? Saya tanya ke Abang. Berdasarkan Terus, akal sehat kedamaian. aja. Kedamaian. Kenapa di surga Abang ada perang naga? Di dalam Wahyu. Nah, kamu tahu naga itu? Dijawab Kamu tahu Dewa naga tadi itu Bang makan Dewa apa? kamu tanya, woi. Ya, buka Bang dulu. Dewa kamu tanya di surga kalian Buka itu dulu ada berapa ayatnya. begitu ya? Kata Bang Dewa ada. Iya. Sekarang Ya, Bang Dewa buka dulu. mempertanyakan kamu jawablah. Iya, buka dulu ayatnya. Saya tanya dulu ya Mana? ke Bang Sal nih selaku yang mualaf ya, soal Andika yang mualaf. Ketika Silakan, ketika Abang saya berikan satu pilihan nih Bang ya. Menurut Abang nih, Abang pilih bidadari atau pilih pesundil Bang? Bidadari. Bidadari karena Bidadari, salah satu bidadari ya. Aku juga ditanya lah ketika bidadari. istri kita ketika istri kita ataupun orang tua kita bilang, mama kayak bidadari ya, cantik banget. Sayang sama istri, sayang cantik banget ya kayak bidadari. Senang dia.
Masa kita bilang istri kita, kamu kayak besundal ya, Dek, istriku. Nah, sekarang Ditampol menurut Pak wajahnya David. nanti. Sama satu lagi Bang Dewa. Bang Dewa kan tahu kan Jay suka nyanyi kan. Aku nyanyi 2 jam aja berbusa bibirku. Ya itu hidup kekal cuma nyanyi-nyanyi aja. Mati bija. Itu siksaan atau neraka itu? Atau surga itu? Iya. Baik Bang. Saya pengen nguji akal sehat Abang aja di sini. Antara bidadari sama pesundil, mana yang Abang pilih Bang? Bidadari yang maksudnya di mana kamu bilang ini, yang sudah di sorga atau masih di bumi? Di dalam Islam itu kan kami diberikan yang namanya bidadari, ya kan? Iya, di sorga. Nah sekarang di surga. Nah sekarang di dalam Kristen, pesundil itu lebih dulu masuk ke surga. Jadi ada pesundil ternyata di surganya orang Kristen. Pertanyaan saya Bang, kalau dia bertobat, kenapa? iya, saya nggak nanya itu. Yang saya tanya itu, kira-kira Abang pilih mana nih? Pilih bidadari atau pilih pesundil Bang? Saya kalau dari pihak Kristen, kalau dari pihak Islam saya memilih bidadari, tapi kan di surga Kristen nggak ada kawin-mawin. Ternyata mau juga nyata lapet. Mau juga bidadari dia, nggak mau pesundil. Bisa saya bilang, kalau saya dari Islam, saya pilih bidadari. Kalau saya dari Kristen, Dari Islam, Bang Dewa kan dari Kristen. nggak ada kawin mawin di sana, nggak ada Bilang kawin aja mawin. kau bilang aja hati nuranimu tuh nggak Sebentar, mau Bang. memilih pesundal. Bilang aja bro, hati nuranimu nggak mau memilih pesundal. Usah Baik. Nggak apa-apa. Kita buka di sini ya. Kita buka ayatnya di sini. Tolong Abang buka Matius 21 nomor 31 Bang. Baca sendiri aja Bang Makan di surga. ya. Bukan itu. Oh, bukan. 21 nomor 31. Habis itu saya lagi bertanya ya. Iya nggak apa-apa. Saya pengen ngetes Ya, pengen silakan, ngetes Pak. Boleh, akal boleh. sehat Abang. Pengen ngetes Matius akal sehat 21 Abang. ayat. 31. Oke. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Nah, berarti ayatnya ada Bang ya? baca. Maksudnya nggak dibaca. Kenapa? Berarti ayatnya ada ya. Ternyata pesundil itu lebih duluan masuk ke surga daripada daripada para pendeta atau siapapun juga. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Tunggu saya, dulu, Bang. Abang itu sebagai ayat itu seorang untuk Kristen. siapa dulu? Itu ayat itu berbicara kepada siapa dulu? Pesundal kan? Yesus sedang berbicara dengan siapa? Dengan si Bapak kamu itu. harus baca Dan dulu. Yesus mengatakan pesundel itu ternyata lebih dulu masuk ke dalam surga. Nah, Bukan sebagai kayak gitu seorang maksudnya. Kristen, sebagai seorang Kristen, Bang, Abang pilih bidadari atau pilih pesundil, Bang? Maksudnya dipilih untuk apa ini? Di surga, Bang, di surga. Oh, saya Tuhan kayak gitu. Bukan, menurut saya akal pilih. sehat Abang aja. Menurut akal sehat aja. Langsung pura-pura bodoh dia. Loh, kamu suruh pilih, maksudnya pilih lebih, saya mendingan pesundal yang bertobat daripada orang yang tidak jelas. Daripada bidadari, dari mana itu daripada 72. bidadari gitu. Daripada bidadari. Nggak ada ayatnya. Kan pesundal pilihannya aja. dua. Pilihannya dua, Bang. Nggak ada ayatnya, cuman pesundal aja. Jangan ditambah dong, kurang revisinya kah? Terus kenapa kalau pesundal masuk ke kerajaan surga? Kenapa? Berarti Abang pilih lebih memilih pesundil, Bang ya? Betul, Bang ya? Iya, kalau dia bertobat kenapa? Saya nggak nanya bertobat atau tidak. Maksud saya itu, Abang lebih memilih pesundil daripada memilih yang namanya bidadari. Betul, Bang ya? Masa aku yang milih? Aku yang punya surga. Loh, ini kan kita berbicara pilihan, Bang. Abang kan tadi mengatakan di dalam surga kami itu melakukan yang namanya hubungan seks dengan bidadari. Anggaplah seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bang, menurut Abang nih, Abang sebagai seorang Kristen milih pesundil atau memilih yang namanya bidadari? Gampang kok, Bang, itu, Bang. Kok cuma kayak gitu pertanyaannya? Memilih
pesundal atau bidadari dalam hal apa dulu? Di surga, di surga. Enggak ada Di surga, Bang. kawin-mawin. Enggak Saya ada nggak nanya kawin-kawin, Bang. Kenapa harus saya Yang memilih? saya tanya, nanti kita buka ayatnya, gampang. Kita buka ayatnya nanti ya. Sebelum saya masuk ke situ, Abang harus jawab dulu jujur. Abang mau pilih pesundil atau mau pilih bidadari? Enggak ada kapasitas saya untuk memilih kalau di surga. Nah, inilah ya yang dikatakan agama bingung. Dia berusaha untuk kamu mengolah-olah saya agama bertanya sama Islam. Bang Dewa tadi apa? Nah, kamu paksa saya memilih, sedangkan di surga versi Kristen Iya, nggak ada. kapasitasmu tadi mempertanyakan Bang Dewa tentang di surga orang Islam apa? Ya itu kan ya, betul kan? Berani kamu bertanya, berani kamu siap ditanya. Iya kan, tapi kan pertanyaannya memilih itu bidadari atau Kamu tadi bertanya apa sama Bang Dewa? pesundal. Bang Dewa Terus- menjawabkannya iya atau tidak? Terus tidak masuk Dewa, pertanyaan itu saya dengar yang dulu, punya dengar surga. David, dengar David. Kamu tadi mempertanyakan sama Bang Dewa. Kamu mau tanyakan jawabannya dua sama Bang Dewa. Iya atau enggak? Kamu tanya, di surganya kalian ada mengakukan itu atau tidak? Kamu bilang sama Bang Dewa. Bang Dewa jawab apa? Iya. Nah, ketika Bang Dewa mempertanyakan kamu pilihan antara dua, kamu mengelak dari pilihan kedua itu. Ngeles. Harusnya pertanyaannya sama juga dong. Di surga versi Kristen gimana? Begitu. Di surga Emangnya versi Kristen Bang Dewa- begini kak. Bang Bukan Dewa bertanya bahas di mana? malah Bang Dewa pilih bahasnya di mana? bidadari atau Bro, harus Bang Dewa sama bahasnya di juga mana? pertanyaannya. Bang Dewa bahasnya di Gitu. mana? Bukan di surganya Ten. Bukan di surganya Ten. Nah, menurutmu gimana? Kamu kan mualaf. Ya, menurutku. Jawab dulu Iya, pertanyaan Bang Dewa, simpel. Ya, kamu mualaf. Kalau kamu tahu surganya Kristen itu gimana dulu sebelum kamu mualaf? Oke, saya jawab karena kamu. Nah, aku tanya sama kamu. Kamu kan pernah Kristen. Sal, tunggu Sal, karena kayaknya ini dia bilang mualaf. Jadi begini ya. Di surganya kalian itu pertama kalian itu makan. Kalau memang itu tubuh tidak berlaku di sana, daging tidak berlaku di sana, apa yang makan? Ya kan? Yang kedua, ada perang naga. Yang ketiga, mengawini Tuhan. Wahyu 19 nomor 7. Kamu mengatakan tidak ada kawin mengawin. Lalu kenapa Tuhanmu kawin? Kawin sama siapa dia? Berarti pemahamanmu ini seperti Nikodemus ya. Yesus berkata kamu lahir. Coba kamu baca Wahyu 19 nomor 7 ini. Saya buka. Buka. Tunggu, jangan dulu. Kasih saya waktu. Jangan kesurupan. Kamu bilang kawin dengan Tuhan, sedangkan kamu tidak tahu percakapan dengan Nikodemus, atau kamu pura-pura, atau kamu ini nyamar kamu. Buka data dulu Bang. Baca aja. Nah, Nggak bisa. aku jelaskan Pakai dulu. data pun Kamu nggak bisa bilang orang kawin dengan seperti ini. Tuhan. Baca. Ini perjamuan. Mau baca ya? Sebentar, perjamuan sebentar. perkawinan Aku anak mau domba. kejar tadi kamu bilang kawin itu. Iya, itu tuh Definisi kawin baca. apa? Baca. Besarin Nos. Kamu menarasikan menafsirkan itu kawin secara lahiriah gitu. Jai, tolong besarin Dengarkan Bang dulu, Jai. baca dulu. Biar nggak kesurupan kau tuh. Kamu kayak Nikodemus, kamu dibilang lahir kembali, Nikodemus bilang mau Baca masuk ke dalam air. baca. Pemikirannya kamu Kita gitu. belajar sama-sama. Gimana Bang mau Jai, dilihat itu? monitor, Kecil Bang. sekali itu. Ya ini sabar. Bang Jay, tolong besarkan dia Bang Jay. Bang Jai-nya kayak nggak monitor dia lagi ini dia lagi jauh dari perangkat. Dibacakan Siapa saja. yang- Bang Bayu Bacakan, dibacakan oke. saja. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Di ayat selanjutnya, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Yang pertama, pengantinnya telah siap sedia, undangannya telah disebarkan. Coba kau pahami itu. Enggak seperti itu pemahamannya. Kamu berkata kawin secara lahiriah gitu. Makanya aku bilang pemahaman sama dengan Nikodemus.
dibilang lahir Lalu, kembali, lalu yang kamu bilang, disuruh saya pakai masuk kain kembali lenan ke dalam siapa? rahim, lalu keluar. Yang disuruh Enggak pakai kayak kain gitu lenan di dong. sini siapa? Pengantinnya siapa? Pengantinnya siapa? Undangannya disebarkan kepada siapa? Udah jelas. Itu nanti, itu Pengantinnya nanti. pengantinnya ada, undangannya sudah disebar. Coba buka Gimana perikopnya ini? dulu, perikopnya. Buka perikopnya dulu. Ini perikopnya Ke atas, nih, atas. Paling ini atas. skopnya nih. Ini skopnya, perjamuan kawin anak domba. Hmm. Perjamuan kawin anak domba. Definisi kawin itu apa? Tapi itu bukan kayak gitu dia punya maksudnya. Yo, kau pelesetkan lagi apa? Gimana? Itu sebagai apa ya? Kamu pernah Kristen kan? Kamu tahu Bilang perumpamaan aja David bilang aja salah Bible tuh. Contoh kamu yang benar, ada dua pilihannya. Kalau nggak salah Bible-nya kamu yang benar, dua pilihannya. Yang Nah, pertama, pengantinnya kamu tahu, Bang Kai, David. Pengantinnya Yesus itu Bang David. sebagai Pengantinnya mempelai sudah laki-laki. ada. Pengantinnya sudah ada, undangannya sudah disebarkan. Karena kenapa? Berbahagialah mereka yang diundang. Undangan ini tanggalnya sudah ditentukan. Ini gimana? Nanti tuh kamu tanya sama yang undangannya ya, Pak. Ya, Le, ya. apologet. Oh, Nanti Oh, minta kau sama bukan apologet. apologet. Baik, Bang Bayu. Buka lagi Bang Bayu. Saya Bang Bayu. sebagai jemaat biasa saja. Iya ya, nggak apa-apa. Karena itu, Bang makanya Bayu, aku bilang. Buka lagi. Makanya aku Matius bilang. 25. Matius Kamu. 25 nomor 9 sampai 10. Kamu berkata begitu sama dengan Nikodemus. Kamu Iya. disuruh dilahirkan kembali. 25. Lalu kamu bilang Nomor saya masuk 9 ke dalam sampai 10. rahim. Nomor Bukan kayak 9 gitu sampai 10. maksudnya dilahirkan kembali. Coba dibaca. Ya, kita sama-sama belajar di sini ya. Kita baca, mudah-mudahan aja akalnya dia masih dipergunakan gitu. Kamu dibaca. katanya Kristen, Nih. Lai. Nah, dibaca, Mas. Tetap